Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam bertemu kembali dengan Ibu Dari, dan tetap selalu sehat dalam pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Untuk mempelajari materi ini, kita wajib tahu dulu apa kompetensi intinya. Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan berupa faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian untuk keterampilannya yaitu mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Untuk ranah abstraknya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari, dan juga sumber lain yang sama dalam sudut pandang yang lain. Kemudian kenapa kita belajar bangun ruang sisi datar? Kita juga perlu tahu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari bangun ruang datar adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dari kubus, balok, prisma, dan limas. Bagaimana dengan indikator pencapaian kompetensi yang kita pelajari dalam bangun ruang sisi datar ini? Ya, yang pertama untuk pengetahuan, menentukan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, untuk indikator keduanya, menentukan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Demikian untuk indikatornya, anak-anak. Kemudian bagaimana gambar-gambarnya? Perhatikan di situ ada bangun ruang sisi datar. Mana sih yang gambar kubus? Nah, di situ ada bacaan kubus, itu ada beraneka ragam warna-warna yang ditunjukkan. Nah, A, B, C, D itu adalah sisi bawah. Kemudian E, F, G, H adalah sisi yang atas. Kemudian B, C, G, F adalah sisi samping kanan. Kemudian A, D, E, H adalah sisi samping kiri. Kemudian yang di depannya adalah A, B, E, F adalah sisi depan. C, D, E, G, H adalah sisi belakang. Itu adalah sebuah gambar kubus. Kemudian ada gambar balok. Kemudian ada prisma segitiga yang mana alasnya berbentuk segitiga. Nah, bangun datarnya itu disebut dengan prisma segitiga. Kalau bangun datar alasnya adalah segi empat, maka disebut prisma segi empat. Jadi alasnya tergantung bentuk dari bangun datar itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu gambar limas. Di situ ditunjukkan gambarnya limas segi 4. Next, berikutnya pembelajaran pertama yang wajib kita pelajari. Pertama, menentukan luas permukaan kubus. Perhatikan gambar di situ. Yaitu ada kubus dengan titik A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana untuk titik sudutnya? Berarti masing-masing pada titik yang ada di kubus tersebut. Kalau ada huruf A, berarti di situ A itu adalah titik A. Berikut juga dengan B, titik B. C berarti titik C. D pun disebut titik sudut D. Ya, di setiap titik yang di situ yang ada gambar kubus adalah merupakan
merupakan titik sudut. Kemudian sisinya. Nah, sisi di sini ditunjukkan oleh A, B, E, F, itu sisi depan. Kemudian sisi sampingnya B, C, F, G, ya. Kemudian sisi belakangnya C, D, H, G. Sisi samping kiri A, D, E, H, ya, dan seterusnya. Bagaimana sifat-sifat daripada kubus? Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi. Kemudian yang kedua, memiliki 12 rusuk. Ya, perhatikan rusuk. Kalau sisi kan tadi ada 4 titik ya, sedangkan untuk rusuk itu hanya 2 titik, seperti BC. Nah, garis BC adalah merupakan rusuk. Ya, bagaimana kubus? Berapa dia memiliki, berapa rusuk yang ada di dalam kubus? Itu ada 12. Kemudian bagaimana dengan titik sudutnya? Nah, titik sudutnya ada 8. Jadi kubus sifat-sifatnya, pertama memiliki 6 sisi, yang kedua memiliki 12 rusuk, yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Nah, bagaimana untuk mencari luas permukaan dari kubus? Nah, luas permukaan kubus di sini kan sisinya ada 6, maka setiap sisi ya kita hitung luas permukaannya. Kemudian kita dapatkan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi kali sisi. Jadi artinya di sini 6 kali sisi pangkat 2. Ya. Berikutnya yang kedua, menentukan luas permukaan balok. Nah, perhatikan pada gambar balok tersebut itu ada berapa titik. Nah, di situ terlihat ada 8 titik. Nah, setiap titik sudut yang masing-masing ada di situ ada P, Q, R, S, T, U, F, P, W. Nah, setiap titik di situ pada sudutnya disebut titik sudut. Sama dengan balok ya. Rusuk pun kita lihat sisinya masing-masing, yaitu seperti PQ, QR, kemudian RP, itu adalah sudut. TU itu sudut rusuk ya. Kemudian sisi, nah sisi sama ya dengan balok tadi ya, antara kubus dan balok sama. Nah, bagaimana sifat-sifat daripada balok? Nah, balok ini memiliki 6 sisi, kemudian juga memiliki 12 rusuk, yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Berarti balok dan kubus sifat-sifatnya sama. Untuk mencari luas permukaannya, bagaimana untuk balok? Yaitu luas permukaannya 2 kali panjang lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah dengan tinggi kali lebar. Ya, kenapa 2? Ya, karena dilihat dari sisi-sisinya ya, yaitu sisi panjang dan lebar, kemudian sisi panjang dan tinggi, kemudian sisi tinggi dan lebar. Jadi luas permukaan balok ya, cara mencarinya dengan rumus 2 kali panjang lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah tinggi kali lebar. Next, berikutnya ya. Nah, di situ ada gambar prisma. Ya, bagaimana sifat-sifat dari prisma ya. Nah, di situ lihat ya, gambar atas yang hijau itu adalah sisi atas, gambar hijau yang bawah sisi alas. Nah, di situ ada rusuk, ada sisi tegak ya, kemudian garis merahnya adalah diagonal. Bagaimana sifat-sifat daripada prisma? Nah, prismanya karena bentuknya segitiga maka disebut prisma segitiga. Nah, sifat-sifatnya memiliki sisi sebanyak n+2 ya. Kemudian yang kedua memiliki rusuk, yaitu dengan cara mencari 3 kali n ya. 3n itu misalnya dia mempunyai berapa rusuk gitu ya, 3 kali 8. Kalau dia segitiga ya 3 kali
3, berarti rusuknya ada 9. Kalau prisma segi 5 ya kalikan aja, 5-nya N ya, kemudian 3 kali 5, maka hasilnya 15 rusuknya. Untuk sisinya, gimana cara menghitung sisi prisma? Yaitu N plus 2. Nah kalau prisma segi 3 berarti N-nya itu 3 ya, maka sisinya sebanyak 3 tambah 2. Kemudian rusuknya, kalau prisma itu 3 ya, prisma segi 3, maka 3 kali 3 9. Kemudian kalau untuk sudutnya, menghitung sudut prisma yang bentuk segitiga, prisma segitiga, maka dia menghitungnya dengan rumus 2 kali N, 2 kali 3. Kalau prisma segi 5 ya titik sudutnya 2 kali 5, 10 ya. Kalau untuk rusuknya, untuk segi prisma segi 5 ya 3 kali 5 ada 15. Kalau prisma segi 6 ya 3 kali 6. Kalau untuk sisinya ya, kalau prisma segi 5 ya 5 tambah 2 7. Kalau prisma segi 6 ya 6 tambah 2, berarti sisinya ada 8. Paham ya? Kemudian untuk yang berikutnya luas permukaan. Untuk luas permukaan pada prisma segitiga, perhatikan gambarnya ada kuning dan ada toska ya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah untuk luas alasnya sendiri menyesuaikan dari bentuk prismanya. Kalau dia prisma segitiga, maka luas alas sama dengan ya, hitung alasnya ada berapa sisinya, 3. Jadi menyesuaikan bentuk alasnya. Kemudian menentukan luas permukaan limas. Nah kalau limas, perhatikan gambarnya ya, hampir mirip dengan atap atau piramid ya. Di situ ada sisi tegak, ada tinggi, ada panjang, ada lebar. Nah sifat-sifat dari limas yaitu untuk sisi menghitungnya dengan N plus 1. Kalau 5 segi 4 ya 4 tambah 1, sisinya ada 5. Kalau 5 segi 6 berarti 6 tambah 1. Itu untuk sisi ya, menghitung banyaknya sisi pada prisma, pada limas segi 5. Kemudian yang kedua memiliki rusuk. Nah, rusuknya untuk mencari berapa jumlah rusuk yaitu 2 kali N. Kalau 5 segi 4 ya 2 kali 4. Kalau 5 segi 6 ya 2 kali 6, berarti 12 rusuknya ya. Kemudian kalau untuk 5 segi 8, 5 segi 8 ya rusuknya 2 kali 8, 16. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki titik sudut. Nah titik sudutnya gimana nih untuk menghitung limas? Nah kalau limasnya alas yang berbentuk segi 4 ya 4 ditambah 1, 5 berarti titik sudutnya ya. Kalau limasnya bentuknya segi 6 ya 6 tambah 1, 7 berarti titik sudutnya. Berikut yang next gambar kedua yaitu limas sama ya permukaannya. Luas permukaannya mencarinya gimana, yaitu luas alas tambah jumlah luas bidang tegaknya. Nah itu tegaknya ada berapa? Ada 4. Nah luas alasnya itu sesuai bentuk alas dari segi limasnya itu ada 5 segi 4 ataukah segi 5 atau segi 6 dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai bagaimana contoh-contoh dari soal bangun ruang sisi data ya. Untuk contoh soal materi pembelajaran 1 seperti kubus, bagaimana contoh soalnya? Nah kalian perhatikan di situ ada kubus ya, sebuah kubus di mana panjang rusuknya masing-masing 7 cm. Perhatikan angka 7 di atas kubus tersebut ya. Hitunglah
luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 7 cm. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita tahu ya tadi, luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi atau 6 kali sisi pangkat 2. Nah, di sini ya, sisi adalah dari panjang rusuknya. Maka luas permukaan kubusnya yaitu 6 kali sisi pangkat 2. Jadi 6 kali 7 pangkat 2. Hasilnya 6 kali 49. Nah, berapa luas permukaan kubus tersebut? Nah, luas permukaan kubus tersebut adalah 294, yaitu hasil dari 6 kali 49, karena 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian bagaimana contoh soal dari menghitung luas permukaan balok? Nah, itu contohnya kita lihat ya. Di situ ada balok. Mohon maaf, gambar baloknya tidak begitu kelihatan bagus ya. Ini saya perkecil sehingga hasilnya agak menipis ya, sehingga seperti itu gambarnya. Sebuah balok berukuran panjang 18 cm. Nah, kalau balok kan ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Jadi ada 3 unsur yang terdapat pada sebuah balok. Ada panjangnya, ya, ada lebarnya, ada tinggi baloknya. Jadi untuk menghitung luas permukaan balok adalah 2 kali panjang lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, hasilnya ya, kita tahu ya, tadi panjangnya berapa sih? Ya, panjangnya 18 cm. Kemudian bagaimana dengan lebarnya? Oh, lebarnya 12 cm. Dan bagaimana tingginya? Oh, ternyata tingginya 8. Coba hitung luas permukaan balok itu. Nah, rumusnya tadi sudah tahu ya, Ibu sebutkan 2 kali panjang lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Berarti 2 kali panjang ya. 2 kali panjang ya. Itu berapa? Panjangnya 8. Ya, 18 ya. Kemudian lebarnya 12. Ya. Jadi berapa tuh? 18 kali 12. Nah, itu hasilnya 2 kali berapa itu? 216 ya. Kemudian panjang kali tinggi. Panjangnya berapa? 18. Tingginya 8. Berarti hasilnya 144 ya. Kemudian ditambah lagi lebar kali tinggi. Lebarnya berapa? Lebarnya 12 kali tinggi. Tingginya berapa? 8. 12 kali 8 berapa? 96. Nah, kita jumlahkan ya. Hasil 216 ditambah 144 ditambah 96. Berarti kalikan 2. Setelah dijumlah hasilnya 2 kali 4, 5, 6. Hasilnya luas permukaan balok 912. Ya, jadi luas permukaan balok tersebut dengan contoh pada contoh tersebut adalah 912 cm persegi. Lanjut, berikutnya kita lihat contoh pada prisma. Ya. Nah, perhatikan itu prisma alasnya apa? Alasnya segitiga. Ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya, sebuah prisma segitiga A, B, C, D, E, F memiliki tinggi 30 cm. Jika alas prisma adalah segitiga, siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya AC sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 6 cm, bagaimana menentukan luas permukaan dari prisma itu? Nah, perhatikan penyelesaiannya. Nah, AB. Nah, AB kan belum tahu ya berapa ukurannya. Ya. Nah, itu sisi miring.
Nah, berarti tingginya berapa tuh? 8. Ya. Nah, kemudian bawahnya situ ada 6 ya. Berarti AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Jadi kalau ada alas yang bentuknya segitiga dan salah satu sisinya belum diketahui, kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi berpangkat 2. Sisi tegak, sisi datar, sisi miringnya semua berpangkat 2. Nah, salah satu sisinya belum diketahui. Yang sudah diketahui adalah sisi tegak dan sisi datar. Ya, berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 berapa? 64. Ya, 6 pangkat 2 36. Setelah dijumlahkan 64 dengan 36 hasilnya 100 cm persegi. Nah, akar dari 100 adalah 10 cm. Berarti AB adalah berukuran 10 cm. Nah, bagaimana menghitung luas segitiganya? Ya, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah kali 6 kali 8. Ya. Nah, setengah dari 6 kali 8 48. Setengahnya dari 48 adalah 24 cm persegi. Nah, itu baru luas segitiganya ya, sama bentuk Pitagoras yang sudah diketahui ukurannya. Sedangkan tingginya di situ kita lihat dalam gambar adalah 30 cm persegi. Bagaimana hasil dari luas permukaan prismanya? Nah, luas permukaan prisma ini dihitung dari luas sisi tegak ditambah 2 kali luas bidang alas. Nah, luas sisi tegaknya yaitu keliling alas kali tinggi. Berapa kelilingnya? Ayo. 10 yang sisi miring tadi ya, ditambah 6 sisi datar, ditambah sisi tegaknya 8 ya, kali tinggi. Tingginya berapa? 30. 10 tambah 6 16. 16 tambah 8 24. 24 kali 30 hasilnya 720. Kemudian ditambah 2 kali luas segitiga. Tadi luas segitiganya berapa? 24 cm. Ya, 24 kali 2. Jadi 48. Jumlahkan keliling alas kali tinggi ditambah 2 kali luas segitiga. Jadi hasilnya 768 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma adalah 768 cm persegi. Itu hasil dari sebuah prisma yang terdapat pada soal tersebut. Itu contoh soalnya ya. Kemudian berikutnya contoh limas. Terakhir ya, contoh yang terakhir adalah contoh bagaimana menghitung luas permukaan sebuah limas. Jika diketahui alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm dan panjang rusuk-rusuknya tegaknya 25. Nah, ini kan bentuknya segitiga nih. Kita gunakan juga nanti hitungan dari Pitagoras ya. Nah, kemudian hitunglah luas permukaan limas tersebut. Nah, penyelesaiannya ingat di situ segitiganya PUT, siku-siku di U. Ya, mohon maaf gambarnya enggak begitu jelas, tapi diperbesar bisa. Maka UT pangkat 2 sama dengan PT pangkat 2 ditambah PU pangkat 2. Jadi duanya itu bukan PU2 ya, tapi PU sisinya berpangkat 2. Ya, PT juga pangkat 2. Itu bukan PT2, tapi PT pangkat 2. Kemudian PU-nya juga PU pangkat 2. UT-nya UT pangkat 2 ya. Nah, berapa itu? Yaitu PT pangkat 2 itu hasil perkalian dari 252 itu ya. Nah, ini 252 dikurangi 72 ya. Nah, hasilnya 625 dikurangi 49 ya, hasilnya 576 ya. 576 ini diakarkan ya, berapa tuh
ya. Nah, kemudian luas permukaannya 5, perhatikan, berarti luas PQRS ditambah 4 kali luas PQT. Jadi PQ kali QR ditambah 4 kali TU ya. Nah, jadi 4 kali 4, 14 kali 14 adalah 196 ya, ditambah 672 ya, berarti hasilnya 868. Nah, jadi luas permukaan limas tersebut adalah 868 cm per segi. Nah, sampai sini anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami. Tapi kalau misalnya seandainya kalian belum paham, silakan kalian browsing di YouTube ya, atau mencari browsing yang berkaitan dengan semua bahan pembelajaran bangun ruang sisi datar. Semoga apa yang disampaikan Ibu bermanfaat ya. Saya sudahi ya dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di situ ada pembelajaran ya, evaluasi pembelajaran. Nah, silakan dijawab evaluasi pembelajarannya ya. Ya, kira-kira kalian bisa menjawab atau tidak. Di sini untuk evaluasi pembelajarannya adalah gabungan dari bangun-bangun ruang sisi datar. Ada lingkaran kita gabungkan dengan trapesium ya, setengah lingkaran kita gabung dengan trapesium. Dan yang kedua adalah gambar apa di situ? Balok dan limas ya. Silakan dihitung luas permukaan bangun tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab. Kalau bisa menjawab berarti kalian anak-anak yang cerdas ya. Sekali lagi Ibu akhiri dengan salam sehat selalu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.